Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Nggih, puji Tuhan, semoga kita senantiasa mendapatkan kasih dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga. Dan di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini sekaligus kita juga akan melaksanakan persiapan atau cawisan Hari Raya Persembahan atau Hari Raya Unduh-Unduh yang akan kita laksanakan pada minggu besok. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengkhususkan ibadah kita pada saat ini. Kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ibadah kami pada saat ini, ya Tuhan, bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa tercurah atas kita semua. Amin. Mari kita mengawali persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29. Kita pujikan baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sumangga sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti. Haleluya. Selamat hidup memuji. Haleluya. Yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita menyerahkan kehidupan kita, segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan agar kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Mari kita berdoa. Kami pada saat ini datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami bisa menghadap kehadirat Tuhan, membangun persekutuan mewujud nyatakan sembah dan bakti kami kepadamu. Dan secara khusus ketika kami pada saat ini ingin mempersiapkan diri kami untuk menyambut Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh. Namun ketika kami menghadap kehadirat Tuhan, kami pun juga menyadari segala keterbatasan hidup kami. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, manusia yang penuh dengan pelanggaran. Kami menyadari bahwa kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan, yang kesemuanya itu nyata melalui sikap dan tindakan kami, yang seringkali melalui sikap, tindakan, tutur kata kami melukai hati dan perasaan sesama kami. Baik itu pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, pun juga orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Sungguh ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, agar pada saat ini kami bersama-sama Engkau kuduskan, Engkau layakkan menghadap kehadirat-Mu. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur terima kasih kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber pertolongan dan penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, yang senantiasa memberikan pengampunan bagi kita
setiap manusia yang dengan sungguh berkenan mengakui dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, marilah kita menaikkan pujian sebagai bentuk pengakuan kita atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam Kidung Pasaman Jawi nomor 68, kita pujikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima. Allah mo asih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Pada sore yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama-sama rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan hikmat kebijaksanaan, mencurai kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, agar firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama bisa hidup di tengah-tengah kehidupan kami dan bisa mewarnai setiap hari-hari kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadirat Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, manusia yang lemah dan terbatas, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Mazmur pasal 107. Akan kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih yang senantiasa berusaha melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita respon pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 192, kita pujikan baitnya yang pertama, isining kabar kabingahan.
Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, judul renungan kita pada sore hari ini ialah Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam mempersiapkan diri kita untuk memasuki Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Adapun yang menjadi nats saya ambil ayatnya yang pertama yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen atau orang percaya tentu kita tidak asing dengan sebuah ungkapan atau kalimat yang menyatakan bahwa bagi orang Kristen, doa itu ibarat sebuah nafas. Tentu kita pernah mendengarkan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Artinya, karena doa ini adalah sebuah nafas, maka dari itu doa ini merupakan sesuatu yang penting, yang tidak bisa kita hilangkan atau bahkan kita lupakan. Sesuatu yang harus kita ingat dan kita lakukan. Nah, sebenarnya sebagai orang Kristen, itu ada ungkapan atau ajaran yang lainnya, yang itu juga tidak kalah pentingnya. Dari doa adalah nafas hidup orang percaya. Ajaran itu ialah demikian. Bersyukur itu adalah tanda kehidupan orang percaya. Jadi jika yang pertama tadi dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, yang tidak kalah pentingnya di dalam kehidupan orang percaya, itu juga ada sebuah ajaran yang mengatakan bahwa bersyukur itu adalah tanda hidup atau tanda kehidupan orang percaya. Artinya sama seperti halnya bernafas, maka bersyukur ini juga merupakan hal yang penting. Jadi tidak hanya bersyukur ketika kita sedang mengalami sukacita, tetapi bahkan bersyukur ketika kita sedang dalam keadaan berduka. Sehingga secara sederhana bisa kita katakan bahwa bersyukur itu juga bisa kita anggap sebagai sebuah panggilan hidup orang percaya. Jadi tidak hanya berdoa itu merupakan sebuah hal yang penting, tetapi bersyukur itu juga sebuah panggilan bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada sore hari ini tadi, yang diambil dari Mazmur pasal 107, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, ini adalah bagian dari Mazmur Tuhan yang berisi tentang puji-pujian. Secara khusus kalau kita melihat dengan lebih cermat, Mazmur tersebut adalah Mazmur yang berisikan ajakan bagi umat percaya untuk senantiasa bersyukur. Khususnya pada ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga. Itu berisi tentang ajakan agar orang percaya itu senantiasa bersyukur di tengah-tengah kehidupannya. Sedangkan ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9 itu menjelaskan alasannya. Mengapa orang percaya itu harus senantiasa bersyukur. Pada ayat yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dijelaskan bahwa kehidupan manusia itu diibaratkan seperti seorang pengembara di padang belantara. Tidak hanya sebagai seorang pengembara di padang belantara yang hidupnya itu cukup atau aman, tetapi kehidupan manusia itu dikatakan sebagai seorang pengembara di padang belantara yang mengalami rasa lapar dan haus karena mereka tidak berjumpa dengan apa-apa. Tidak berjumpa dengan siapapun yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga pada ayat yang keempat ini kita bisa melihat bahwa tiada lagi penolong bagi kehidupan mereka sebagai seorang pengembara. Nah, di tengah-tengah keadaan yang demikian Bapak Ibu, sang pemazmur ini menuliskan sebuah seruan bahwa ketika di tengah-tengah kehidupan manusia itu tidak ada
seseorang yang mampu menolong kehidupan mereka, ada Tuhan. Sehingga pada ayatnya yang ke-6 itu dijelaskan bahwa mereka ketika di dalam keadaan lapar dan haus yang penuh dengan dahaga, itu mereka hanya berseru kepada Allah. Dan hanya Allah lah yang memberikan kelegaan. Ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Mereka dipuaskan dari dahaga dan dikenyangkan dari rasa lapar ketika mereka berseru dan Allah mendengarkan seruan mereka. Sehingga sang pemazmur juga menghayati bahwa di dalam kehidupan mereka, itu yang menjadi sumber pertolongan satu-satunya adalah Allah. Tidak ada yang lainnya lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka sikap hidup bersyukur itu adalah sungguh-sungguh tanda kehidupan orang percaya. Sikap hidup bersyukur adalah sungguh-sungguh tanda atau bukti kehidupan orang percaya. Dan berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini, maka kita pun selaku para pengikut Kristus, orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah, itu juga diingatkan agar di tengah-tengah kehidupan kita juga bisa senantiasa mengucapkan syukur dalam segala hal yang kita alami. Baik dalam keadaan berduka, bersedih, kehilangan, kita tetap diajak agar bersyukur. Dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diberkati, kita pun juga diajak agar tetap mengucapkan syukur. Intinya dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Sebab bagi orang yang percaya itu tidak kurang alasan untuk bersyukur kepada Allah. Saya ulangi, bagi orang yang benar-benar percaya kepada Allah, itu tidak ada alasan yang membuat kita itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Wonten mawon. Sekalipun kita sakit, tetapi ketika kita masih diberikan nafas oleh Allah, itu adalah sebuah tanda, sebuah bukti bahwa kita juga harus senantiasa mengucapkan syukur. Dan di dalam kehidupan bergereja, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan syukur itu juga bisa kita nyatakan dalam banyak hal. Di dalam kehidupan bergereja, misalnya kita bisa memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan cara rajin dan setia di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Mungkin kita juga suka memberikan bantuan dan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Ataupun juga kita suka terlibat dan ambil bagian di dalam setiap pelayanan. Baik sebagai organis, sebagai pandu puji, terima tamu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Dan yang tidak kalah penting adalah ucapan syukur di dalam kita hidup bergereja juga kita wujud nyatakan dengan cara memberikan persembahan. Nah, secara khusus dalam memberikan persembahan, Gereja Kristen Jawi Wetan itu memiliki masa atau waktu yang kita kenal dan kita ketahui bersama-sama dengan hari raya persembahan atau hari raya unduh-unduh. Dengan adanya waktu khusus ini bukan berarti bahwa hari-hari yang lainnya atau waktu-waktu yang lainnya itu dianggap tidak penting di dalam memberikan persembahan. Tidak. Tetapi Gereja Kristen Jawi Wetan di dalam semangat memenuhi panggilan Tuhan itu memiliki sebuah penghayatan, memang ada waktu yang harus dikhususkan untuk memberikan persembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan itu diwujud nyatakan di dalam hari raya unduh-unduh atau persembahan. Dan GKJ Jemaat Genteng ini akan melaksanakan pada minggu yang akan datang, yaitu minggu pada tanggal 8 November tahun 2020. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena unduh-unduh atau hari raya persembahan ini adalah waktu khusus di mana kita nantinya akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita juga diajak untuk mempersiapkan yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nah, mempersiapkan yang terbaik ini yang perlu kita garis bawahi adalah
memberikan yang terbaik itu bukan berarti atau bukan selalu memberikan yang paling banyak atau yang besar, melainkan memberikan yang sudah dikhususkan. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu sudah dipeting. Jadi mempersiapkan yang terbaik untuk mempersembahkan kepada Allah itu tidak semata-mata harus berupa persembahan yang besar yang banyak. Tetapi mempersiapkan yang terbaik adalah memberikan persembahan yang sudah dipersiapkan dan dikhususkan. Artinya, sebuah persembahan yang memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi bukan asal-asalan. Misalnya saja bisa kita bandingkan ketika kita ingin memberikan sebuah kado kepada orang yang kita cintai misalnya. Itu kan tidak mungkin tiba-tiba kita mengambil sesuatu yang itu ada di sekitar kita terus kita berikan, kan mboten-mboten. Memberikan yang terbaik itu memang sudah disiapkan. Jadi sudah berencana ingin memberikan apa. Terus nanti kadonya juga dibungkus dengan kertas kado yang menarik dan pada hari hanya itu nanti akan diberikan. Masalah isinya itu berharga atau tidak itu mungkin yang kesekian. Tetapi bagi orang yang spesial maka kado itu pasti akan dipersiapkan terlebih dahulu. Mboten mungkin misalnya ada orang yang kita kasih atau kita cintai itu sedang berulang tahun misalnya, kita tiba-tiba mengambil apa saja yang ada di sekitar kita terus kita berikan. Kilo kado ini kan tidak seperti itu. Tapi jauh-jauh hari mungkin sudah kita persiapkan. Demikian juga dengan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi memberikan yang terbaik itu adalah memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ketika kita bersama-sama akan merayakan Hari Raya Unduh-Unduh, maka ada baiknya kita sebagai keluarga itu juga sudah memiliki sebuah kesepakatan. Kira-kira sesuk kuwi unduh-unduh dilarep pisungsung apa? Atau pisungsung berapa? Kalau misalnya ada lelangan pun juga demikian, harus disepakati. Kira-kira ini kok awak dhewe lelang sampai batas piro? Jadi jangan sampai nanti ketika pada waktu hari H lelangan itu karena kita semangat melelang ternyata di rumah padu karo pasangannya. Oh, lelang sak penake dhewe. Yang satunya merasa bahwa namanya dulu kan harus memberikan yang terbaik, yang paling banyak, enggak. Jadi yang sudah dipersiapkan. Sehingga di dalam memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan itu memang pada akhirnya nanti itu bisa diberikan dengan penuh sukacita. Jadi di belakangnya itu tidak ada rasa gundel. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu adalah tanda hidup atau kehidupan orang percaya. Jadi tidak hanya berdoa itu sebagai nafas hidup orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mampu mewujudnyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Dan marilah kita bersama-sama juga menyongsong Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Persembahan dengan cara kita memberikan yang terbaik dan mempersiapkan apa yang ingin kita persembahkan bagi Allah. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mengingat bahwa persembahan yang terbaik itu tidak melulu persembahan yang besar atau banyak, melainkan persembahan yang sudah dikhususkan dan disiapkan dan pada saatnya nanti juga diserahkan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 34. Kita pujikan baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, Ulukno Pamuji. Happy
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan telah memberkati kehidupan kami melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini senantiasa menjadi sumber kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami selaku umat kepunyaan Tuhan, umat milik Tuhan, senantiasa mengucapkan syukur di dalam kehidupan kami dalam segala hal, baik di tengah-tengah suka maupun duka. Dan secara khusus kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi dasar di dalam kami mempersiapkan diri untuk menyongsong perayaan Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh yang akan kami lakukan pada minggu esok, tanggal 8 November 2020. Kiranya kami bersama dengan anggota keluarga kami mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mampu mengkhususkan, mempersiapkan yang akan kami persembahkan dengan segenap hati kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memperhatikan setiap persembahan tidak hanya dari jumlah dan besarnya, tetapi dari bagaimana kami mempersiapkannya untuk kami haturkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami semua agar kami bisa mempersiapkan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga menaikkan syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga memberikan kelepasan dan kelegaan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan juga berkenan memberikan kecukupan. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dan membersamai kehidupan mereka, baik yang masih bersekolah, bekerja, mencari pekerjaan, menantikan pasangan hidup, pun juga yang menantikan buah hati atau momongan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Tuhan berkati segala macam pengharapan, segala macam rancangan masa depan anak-anak kami semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa di tangan Tuhan masa depan anak-anak kami indah adanya. Pun juga pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan persekutuan umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jayawetan, khususnya yang ada di Jemaat Benteng. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh umat Tuhan dengan segala macam aktivitas, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga mereka pun juga bisa tetap senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, yang mana masih menghadapi pergumulan yang sama, yaitu mewabahnya virus COVID-19. Tuhan kiranya memberkati kehidupan para pemimpin kami, agar mereka mampu mengambil keputusan, kebijakan yang tepat untuk bisa memerangi, mengurangi, bahkan menekan perkembangan penyebaran virus COVID-19 ini. Sehingga kami bersama-sama juga bisa segera merasakan kelegaan, bisa melakukan setiap aktivitas dan tanggung jawab kami seperti sedia kala. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga menyerahkan para tenaga dokter, para perawat, para tenaga medis, yang mereka pun juga dengan penuh setia melakukan tugas panggilan mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan semangat, kekuatan, dan kesehatan. Dan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami pada Tuhan, pada saat ini kami pun juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa ucapan syukur terima kasih kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Tuhan lampahan
Tuhan terbuka kerajaan surga bagi sesuatu pada mulia suaminya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari ibadah keluarga kita pada saat ini, senantiasa mengingat firman Tuhan bahwa bersyukur itu adalah tanda kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah hari raya persembahan atau unduh-unduh. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 144 baitnya yang pertama, Yen Nunggilan Gusti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, kiranya senantiasa melingkupi dan tercurah di atas kehidupan kita semua, saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin.